Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kita pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang jenis-jenis media pembelajaran matematika. Sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita membaca surat As-Saff terlebih dahulu. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rusulihi wa tujahiduna fisabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahu azim. Sebelum kita mempelajari tentang jenis-jenis media pembelajaran pada matematika, ada baiknya terlebih dahulu kita mempelajari jenis-jenis media pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama di sini ada jenis media pembelajaran menurut Jamarah yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis media pembelajaran itu menjadi tiga. Yang pertama itu ada media auditif, di mana media auditif itu adalah media yang mengandalkan kemampuan suara saja seperti radio dan kaset recorder. Yang kedua ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan karena hanya menampilkan gambar diam seperti film bingkai, foto, gambar atau lukisan dan poster. Yang ketiga ada media audiovisual, di mana media audiovisual adalah media yang mempunyai unsur suara dan unsur gambar, dan jenis media ini adalah media yang mempunyai kemampuan lebih baik daripada media yang lainnya. Contohnya itu adalah film, lalu video kayak video-video di YouTube. Setelah itu seperti komik bersuara. Lanjut kita jenis media pembelajaran menurut ahli dari Rudy Bretz yang mengklasifikasikan atau mengkelompokkan jenis media pembelajaran itu menjadi 7. Yang pertama itu ada media audiovisual diam. Media audiovisual diam itu contohnya seperti film bingkai, film rangkai, dan slide bersuara. Di mana media audiovisual diam ini adalah media yang memiliki kemampuan audiovisual tanpa kemampuan gerak. Lalu yang kedua itu ada media audiovisual gerak. Media audiovisual gerak itu merupakan media yang paling lengkap karena menggunakan kemampuan suara dan kemampuan gerak. Ya, contohnya itu seperti film, suara, televisi, VCD, dan DVD. Yang ketiga itu ada di sini media audio semi gerak seperti tulisan bergerak bersuara. Dan media audio semi gerak itu adalah media yang menampilkan suara dengan disertai gerakan titik secara linear dan tidak dapat menampilkan gambar yang nyata dengan secara utuh. Yang keempat ada itu media visual bergerak, contohnya itu seperti film bisu atau film tanpa suara. Di mana media visual bergerak ini memiliki kemampuan visual dan gerakan tapi tidak disertai dengan suara. Lalu ada media visual diam seperti slide bisu, halaman cetak, foto, dan poster. Media visual diam ini memiliki kemampuan menyampaikan informasi secara visual tetapi tidak menampilkan suara maupun gerak. Lanjut, ada juga media audio seperti radio, telepon, dan pita suara, di mana media audio ini media yang hanya memanipulasi kemampuan mengeluarkan suara saja. Yang ketujuh itu ada media cetak seperti buku dan modul, di mana media cetak itu media yang hanya mampu menampilkan informasi berupa huruf-huruf dan simbol-simbol verbal tertentu saja. Yang ketiga itu menurut para ahli dari Sudiman yang membagi media pembelajaran itu ada 3 jenis. Yang pertama itu yaitu ada media grafis termasuk media visual seperti gambar, foto, sketsa, diagram, bagan, grafik, kartun, poster, peta, dan globe. Yang kedua ada media audio, media yang berkaitan dengan indera pendengaran seperti radio, alat perekam, piringan laboratorium, bahasa. Yang ketiga ada media proyeksi diam seperti film bingkai atau slide, film rangkai atau film strip, media transparan, film, televisi, dan video. Dari beberapa para ahli itu, dapat kita simpulkan bahwa jenis-jenis media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, media audio. Di mana media audio itu
adalah media yang isi pesannya hanya diterima melalui indera pendengaran saja. Dan contohnya itu seperti radio, kaset, atau MP3. Yang kedua itu ada media visual. Media visual adalah media yang hanya mengandalkan indera penglihatan saja. Contohnya itu yaitu foto, gambar, poster, kartun, grafik, dan lain-lain. Yang ketiga ada media audiovisual. Media audiovisual ini disebut juga sebagai media video. Dalam media audiovisual ini sudah digunakan suara, juga digunakan penggerak. Contohnya itu yaitu film bersuara, video, televisi, dan soundslide. Yang keempat itu ada media multimedia, di mana media multimedia ini adalah media yang dapat menyajikan unsur media secara lengkap seperti animasi. Dan multimedia ini sering digabungkan dengan komputer, internet, dan pembelajaran yang berbasis komputer. Yang kelima ada media realita, di mana media realita ini adalah media nyata yang ada di lingkungan alam, baik digunakan dalam keadaan hidup maupun sudah diawetkan. Contoh itu seperti binatang yang diawetkan, spesimen, herbarium, dan lain-lain. Kita masuk ke jenis-jenis media pembelajaran matematika, di mana jenis-jenis media pembelajaran matematika itu ada terbagi atas dua, yaitu media berbentuk hardware dan media berbentuk software. Di mana contoh media berbentuk hardware itu adalah alat peraga matematika, di mana alat peraga matematika itu adalah alat atau benda yang digunakan untuk memperagakan secara fakta terhadap konsep, prinsip, atau prosedur tertentu agar tampak lebih konkret atau nyata pada pembelajaran matematika. Dan alat bantu atau alat peraga ini digunakan oleh guru untuk mempermudah tugas dalam mengajar. Dan pada alat peraga ini, pembelajaran itu menekankan pada pihak yang belajar. Fungsi penggunaan alat peraga. Menurut Suherman, ada beberapa fungsi penggunaan alat peraga dalam pembelajaran. Yang pertama itu, dengan alat peraga yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran dapat memotivasi siswa, sehingga siswa itu akan lebih tertarik untuk mengikuti pembelajaran. Yang kedua, alat peraga apabila digunakan dalam pembelajaran matematika, konsep abstrak yang ada pada matematika yang akan disajikan dalam alat peraga tersebut itu akan lebih mudah dipahami dan dimengerti oleh siswa. Misalnya, konsep abstrak itu misalnya kita tuh akan mempelajari geometri. Kita tuh akan misalnya pada geometri itu kita akan mempelajari tentang kubus dan balok atau prisma atau limas. Nah, bagaimana sih kita akan menyampaikan konsep abstrak pada matematika itu tadi? Kita bisa menggunakan dengan media. Misal kita tuh pada medianya itu kita menggunakan itu karton, kertas karton, atau tadi menggunakan kawat-kawat yang dibentuk sedemikian rupa membentuk kubus dan balok. Itulah di sini maksudnya itu. Lanjut yang ketiga, hubungan antara konsep abstrak matematika dengan benda-benda di alam sekitar akan lebih dapat dipahamin. Ini maksudnya, misalnya tadi konsep abstrak segitiga dan segi empat. Apa sih contohnya kalau misalnya di sekeliling benda-benda abstrak ini? Oh, contohnya itu jendela. Jendela itu ada berbentuk persegi panjang dan ada berbentuk segi empat. Misalnya contohnya lagi itu lukisan, misalnya papan tulis, kan seperti itu. Yang keempat, konsep-konsep abstrak yang tersajikan dalam bentuk yang nyata, yaitu dalam bentuk model matematika yang dapat dipakai sebagai objek penelitian maupun sebagai alat untuk meneliti ide-ide baru dan relasi baru bertambah banyak. Maksudnya di sini itu kita kan kalau misalnya kita mau meneliti itu pasti kan kita kan mengembangkan sesuatu hal yang baru, baik itu mungkin kita itu mau menyajikannya itu menggunakan alat peraga yang dapat dipegang atau menggunakan alat peraga juga yang berbentuk multimedia. Kan seperti itu. Lanjut kita ke contoh alat peraga matematika, di mana alat peraga matematika itu salah satunya itu contohnya itu blok Dennis. Di mana blok Dennis ini adalah alat peraga yang berfungsi untuk mengajarkan konsep atau pengertian tentang banyak benda, membandingkan dan mengurutkan banyak benda. Contohnya itu kayak misalnya itu pada bilangan, kayak gimana sih bilangan itu, misalnya ada kayak gimana bilangan
Baiklah, kita lanjut contoh alat peraga pada matematika. Dimana contoh alat peraga pada matematika itu yang pertama itu ada blok Dennis. Biasanya blok Dennis ini digunakan pada materi bilangan bulat, pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sesuai dengan jenjang kelas ya. Lalu masuk kita yang kedua itu contohnya adalah blok pecahan. Dimana blok pecahan ini digunakan pada materi bilangan pecahan yang digunakan pada pembelajaran di kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 SD. Adapun di sini kartu bilangan, ada permainan pencerminan, papan berpaku, dimana biasanya papan berpaku ini sih lebih dikenal dengan geoboard. Dimana geoboard ini biasanya dipakai pada materi geometri, terutama itu pada bangun datar. Lanjut kita ke peraga garis bilangan, dimana biasanya peraga garis bilangan ini biasanya dikenal itu dengan mistar. Dan peraga garis bilangan ini biasanya digunakan pada materi bilangan bulat untuk operasi penjumlahan dan operasi pengurangan. Ada di sini juga alat peraga permainan mengatur letak bilangan. Ada juga tali pas. Lanjut tadi kan kita sudah belajar tentang media pembelajaran berbentuk hardware pada matematika. Kita lanjut ke media pembelajaran berbentuk software pada pembelajaran matematika. Dimana media pembelajaran berbentuk software ini biasanya adalah media pembelajaran berbasis IT. Media pembelajaran berbasis IT dalam pembelajaran matematika digunakan untuk memudahkan siswa dan guru dalam melakukan pembelajaran matematika. Dan menurut si Rusman menyatakan bahwa di antara pemanfaatannya adalah untuk kepentingan pembelajaran berbasis komputer atau CBI. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mendorong terciptanya kemudahan-kemudahan dalam mengakses informasi dan memperkecil waktu yang diperlukan untuk memperoleh pengetahuan tersebut, sehingga proses yang dibutuhkan untuk mencapai pemahaman terhadap suatu pembelajaran lebih cepat dengan bantuan komputer itu tadi, dan dapat memberi akses pada siswa untuk menganalisis dan mengeksplor konsep matematika, sehingga siswa memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam konsep tersebut. Alasan teknologi digunakan sebagai media dalam pembelajaran matematika yaitu yang pertama, teknologi dapat digunakan untuk manajemen, dalam hal ini untuk memindahkan data. Ya, contohnya pada materi statistik, ya kan? Yang kedua, teknologi dapat berperan sebagai alat komunikasi. Contohnya guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran jauh seperti misalnya kayak Google Classroom, Edmodo. Yang ketiga, teknologi dapat berperan sebagai alat evaluasi. Contohnya itu misalnya kalian itu mau mengevaluasi jawaban siswa dengan menggunakan Microsoft Excel. Yang keempat, teknologi dapat digunakan sebagai alat bantu memotivasi. Teknologi berupa komputer dapat melakukan pembelajaran yang berulang tanpa merasa bosan. Yang kelima, pemanfaatan teknologi membantu pemahaman algoritma matematis siswa kepada arah yang lebih baik dan dapat meningkatkan keterampilan pemahaman konsep serta problem solving atau pemecahan masalah. Dalam kapasitas peningkatan kemampuan kognitif, teknologi menawarkan sesuatu yang unik untuk siswa, yaitu memberikan kesempatan untuk melakukan eksplorasi terhadap konsep-konsep matematika. Ada pun macam-macam media pembelajaran matematika berbasis IT, yaitu yang pertama teknologi komputer, di mana teknologi komputer ini adalah salah satu media pembelajaran yang sangat menarik dan mampu meningkatkan motivasi peserta didik. Yang kedua itu ada teknologi multimedia. Multimedia ini adalah teknologi yang berupa software pembelajaran yang dapat digunakan oleh mahasiswa juga siswa untuk belajar secara mandiri tanpa bantuan kehadiran dosen ataupun guru. Contoh multimedia ini ya banyak. Multimedia ini contohnya itu yang pertama itu kayak Macromedia Flash,
PowerPoint atau video flash. Lanjut ke teknologi telekomunikasi. Berikut ini yang termasuk media telekomunikasi adalah telepon seluler dan fasimile. Teknologi komunikasi ini sekarang berkembang semakin pesat. Contohnya itu teknologi komunikasi itu kayak handphone, email, Facebook, Twitter, dan lain sebagainya, kayak WhatsApp. Dan sekarang itu pun juga teknologi komunikasi itu kayak Zoom. Yang keempat, teknologi jaringan komputer. Teknologi jaringan komputer ini contohnya itu seperti web atau blog-blog yang biasanya itu kan ambil untuk materi-materi atau bahan-bahan referensi kalian, kayak web-web orang atau blog-blog orang yang membahas tentang materi-materi pembelajaran. Nah, untuk kesimpulannya di sini dapat kalian pahami dan kalian baca sendiri. Baiklah, sampai di sinilah pertemuan ketiga kita dulu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.